Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Pituluk WE semuanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sobat, kali ini kita akan membahas tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia yang mencakup tentang bentuk keberagaman masyarakat Indonesia dan juga masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. 1. Bentuk keberagaman masyarakat Indonesia yang mencakup keberagaman suku bangsa, agama, dan ras. Sobat, tahukah kamu negara kita Indonesia memiliki beragam suku bangsa loh? Diperkirakan terdapat lebih dari 300 suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Setiap suku memiliki kekhasannya sendiri. Perbedaan inilah yang menyumbang keragaman kehidupan berbangsa. Tidak hanya itu loh sobat, di negara kita juga terdapat keberagaman agama. Pemerintah kita Indonesia mengakui adanya 6 agama, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, Indonesia juga mengakui adanya aliran kepercayaan loh. Beragam agama yang terdapat di Indonesia berbaur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para penganutnya mengutamakan sikap toleransi agar selalu tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Selain itu, di negara kita Indonesia juga terdapat berbagai macam ras, sehingga terdapat perbedaan bentuk fisik seperti warna kulit, postur tubuh, dan juga jenis rambut. Namun, kita patut berbangga loh sobat, dengan berbagai macam keragaman ini tidaklah menjadi halangan untuk kita tetap bersatu sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. 2. Masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia yang mencakup penyebab konflik dalam masyarakat, bentuk konflik dalam masyarakat, dan akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Sudah tahu nggak sobat apa itu konflik? Secara etimologis, konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu configere, yang berarti saling memukul. Dan kalau secara sosiologis, konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih atau kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Ada 4 faktor loh yang menyebabkan konflik ini terjadi, seperti perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Sikap penyebab konflik. Terdapat beberapa sikap yang dapat menjadi penyebab konflik dalam masyarakat loh sobat. 1. Primordialisme yang berlebihan. Primordialisme merupakan pandangan atau paham yang menunjukkan sikap berpegang teguh pada hal-hal yang sejak awal melekat pada diri individu, seperti suku bangsa, ras, dan agama. Sikap primordialisme yang berlebihan akan menganggap suku bangsa, ras, atau agamanya lebih unggul dibanding suku bangsa, ras, atau agama lain. 2. Etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan pandangan bahwa kebudayaan suku bangsanya lebih baik dibanding kebudayaan suku bangsa lain. 3. Diskriminatif. Diskriminatif merupakan perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan antara lain warna kulit, golongan, suku, ekonomi,
dan agama. 4. Stereotip. Stereotip merupakan penilaian terhadap seseorang atau suatu golongan hanya berdasarkan persepsi pribadi atau kelompok. Sikap ini umumnya berdasarkan prasangka dan cenderung tidak tepat. 5. Fanatisme. Fanatisme merupakan keyakinan akan suatu kebenaran tanpa kepastian data dan fakta, tetapi kebenaran itu dianggap kebenaran mutlak tanpa mempedulikan argumen dari orang lain. 5. Eksklusivisme. Eksklusivisme adalah sikap yang memandang bahwa pandangan atau ajaran yang paling benar hanyalah pandangan atau ajaran kelompoknya dan menganggap pandangan atau ajaran lainnya tidak benar. Itulah beberapa sikap yang dapat menjadi penyebab konflik, sobat. Semoga kita semua bisa menghindarinya ya, sobat. Bentuk konflik dalam masyarakat. Sujono Sukanto menyebutkan 5 bentuk khusus konflik atau pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Kelima konflik atau pertentangan itu adalah sebagai berikut. 1. Konflik pribadi. 2. Konflik rasial. 3. Konflik antar kelas-kelas sosial. 4. Konflik politik. Dan 5. Konflik internasional. Kita bahas satu persatu ya. 1. Konflik pribadi. Konflik pribadi dapat terjadi antara 2 individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. Konflik pribadi biasanya dapat juga timbul akibat tidak senang dengan orang lain. 2. Konflik rasial. Konflik rasial umumnya timbul karena perbedaan ras seperti perbedaan ciri badan, kepentingan, dan kebudayaan. Biasanya sobat, konflik ini terjadi dalam masyarakat yang salah satu rasnya menjadi kelompok mayoritas atau memiliki kekuasaan. Sebagai contoh, konflik rasial yang pernah terjadi antara orang kulit hitam dan kulit putih di Afrika Selatan. 3. Konflik antar kelas-kelas sosial. Konflik antar kelas sosial umumnya disebabkan akibat perbedaan kepentingan. Misalnya, konflik karena adanya perbedaan kepentingan antara buruh dan pemilik perusahaan. 4. Konflik politik. Konflik politik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok. Contohnya, konflik antara partai politik dalam sebuah negara. 5. Konflik internasional. Konflik internasional umumnya terjadi akibat perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara. Misalnya, konflik antar negara mengenai suatu wilayah eksplorasi gas alam di daerah perbatasan. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Sobat, terjadinya konflik dapat menimbulkan sejumlah hal seperti perpecahan dalam masyarakat. Suatu masyarakat yang mengalami konflik hingga terjadi kekerasan fisik dan kerusakan harta benda akan sulit bersatu. Kecurigaan terhadap kelompok lain atau anggota masyarakat lain dapat terus terjadi. Akibatnya, masyarakat dapat terpecah. Kerugian harta benda dan korban manusia. Konflik dapat berkembang menjadi kekerasan fisik. Oleh karena itu, dapat terjadi kerusakan pada fasilitas umum, kerusakan harta benda, kerugian harta benda, hingga terjadi luka fisik, bahkan korban manusia.
kehancuran nilai-nilai dan norma yang ada. Konflik yang terjadi pada suatu masyarakat dapat merusak bahkan menghancurkan nilai-nilai dan norma yang ada. Para anggota masyarakat yang sebelumnya saling percaya satu sama lain, misalnya setelah terjadinya konflik, dapat tidak saling percaya, bahkan membenci satu sama lain. Para anggota masyarakat yang sebelumnya saling menghargai dan menolong satu sama lain, setelah terjadinya konflik dapat bersikap kasar. Perubahan kepribadian. Ketika terjadi konflik, anggota masyarakat dapat mengalami trauma. Dapat terjadi perubahan pada pribadi anggota masyarakat. Sikap kekhawatiran, ketakutan, dan kecurigaan dapat berkembang pada anggota masyarakat. Dominasi. Konflik yang terjadi pada suatu masyarakat dapat menciptakan pihak yang menang dan pihak yang kalah. Pihak yang menang dapat saja mendominasi pihak yang kalah, bahkan dapat menindas pihak yang kalah. Wah, mengerikan ya sobat akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Semoga negara kita Indonesia terbebas dari konflik. Damailah negeri, damailah Indonesia. Sekian dulu ya sobat pembahasan kita kali ini. Thank you sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.